Untuk itu langsung saja kita berbincang bersama pembicara kita yang istimewa, yaitu Ibu Novi Imelda selaku Chief Investment Officer Prudential Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Novi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Ya, Ibu, tadi kita sudah dengar Pak Emir bahwa ternyata investasi syariah memiliki banyak keunggulan nih, Bu, dan potensi di masa depan. Boleh Ya, nggak dijelaskan kepada Bapak Ibu di sini strategi pemilihan investasi syariah seperti apa yang paling tepat sehingga dapat membantu kita mencapai tujuan keuangan kita dengan yang baik, Bu? Boleh baik. dijelaskan? Dan insya Allah saya akan lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya Bapak Ibu. Senang sekali pada malam ini saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu pada acara yang sangat istimewa malam ini. Saya akan sharing tentang investasi syariah ya Bapak Ibu dan bagaimana memilihnya nih seperti amanah tadi dari Puspita. Tolong slide saya. Oke, next. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita bicara tentang investasi syariah, saya ingin refresh dulu nih sedikit kepada Bapak Ibu tentang asuransi jiwa itu sendiri. Nah, asuransi jiwa nih Bapak Ibu itu pada konsepnya itu terdiri dari dua macam ya. Satu itu adalah asuransi yang sifatnya itu suka disebutnya itu tradisional. Jadi ada yang mungkin Bapak Ibu kenal dengan asuransi yang berjangka, ada yang seumur hidup, ada juga dwiguna yang ada proteksi, sekaligus juga ada tabungannya di situ. Nah, yang kedua Bapak Ibu itu adalah asuransi yang menggabungkan antara proteksi dengan investasi sekaligus. Lazim disebut dengan unit link nih Bapak Ibu. Nah, next slide. Pada malam ini, kesempatan ini, saya ingin cerita lebih banyak tentang asuransi unit link nih Bapak Ibu. Asuransi unit link ini juga bisa dibagi menjadi dua kelompok nih Bapak Ibu. Ada yang kontribusinya berkala, ada yang kontribusinya tunggal. Nah, bedanya apa gitu loh? Kalau kontribusi berkala itu lebih banyak nih unsur proteksinya. Sementara kalau yang kontribusi tunggal itu lebih banyak penekanan pada investasi. Jadi proteksinya itu lebih kecil dibandingkan dengan yang kontribusi berkala. Tapi bukan berarti yang kontribusi berkala nggak ada unsur investasinya. Nanti kita lihat ya sama-sama Bapak Ibu. Next. Nah, pertanyaannya adalah kenapa harus syariah gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kita kan baru saja merayakan ke 75 tahun ya kemerdekaan Indonesia, dan saya bisa bilang nih Bapak Ibu, syariah itu Indonesia banget loh Bapak Ibu. Tadi Pak Emir juga mengatakan hal yang sama ya, Bu Nini juga. Nah, mengapa? Karena memang sekali lagi konsep gotong royong itu kan Indonesia sekali ya. Kita saling tolong menolong itu kayaknya sudah mendarah daging di umat Indonesia. Nah, selanjutnya juga adalah konsep bagi hasil. Kita kan punya ya pepatah yang sebutannya begini nih, kalau ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Nah itu tuh konsepnya adalah bagi hasil nih, sama-sama senang ya Bapak Ibu. Nah kalau susah ya sama-sama ditanggung gitu kan ya. Nah keterbukaan menjadi hal yang utama nih di dalam syariah. Nah contohnya nih Bapak Ibu, kalau kita kadang-kadang kan kita suka ke toko gitu kan, toko mall, terus kita lihat ada barang bagus, tuh kita suka bilang, Mbak, Mas saya mau yang ini dong gitu kan. Nah, bilangnya kan mau ya, kalau Bapak Ibu jalan aja, terus nggak bayar ya nggak apa-apa, kan tadi mau, minta bilangnya gitu kan, saya minta ini dong. Nah, kalau syariah nggak bisa demikian, harus jelas nih di awal. Saya beli ini, dan selanjutnya orangnya akan bilang, oke saya jual ini. Jadi nggak ada ribut di belakang hari. Nah, itu yang dipentingkan sekali oleh syariah. Nah, selanjutnya keadilan untuk semua peserta. Ini sesuai juga ya lagi dengan Pancasilanya kita. Maksudnya bagaimana? Nah, kontribusi yang tadi sudah dibayarkan itu, apakah itu yang berkala, apakah itu yang tunggal, itu dikumpulkan untuk membantu kalau ada salah satu atau peserta itu yang sakit atau kenapa gitu ya. Jadi ini untuk menyantuni dia. Gitu. Kalau misalnya alhamdulillah semua sehat, ya udah dibalikin lagi proporsional sesuai dengan komposisi masing-masing peserta. Jadi adil untuk semua. Nah, tadi Pak Emir juga bilang investasinya tuh yang bertanggung jawab, udah SDG, udah sesuai dengan Social Development Goals gitu kan ya. Nah, itu ada impact investment juga. Nah, nanti kita bicara investasi yang bertanggung jawabnya bagaimana. Tapi yang membedakan nih, tadi kan Pak Emir juga bilang bahwa asuransi syariah itu konsepnya bukan risk transfer gitu kan ya,
perusahaan asuransi dalam hal ini hanya sebagai administrator. Dana yang terkumpul itu milik Bapak Ibu semuanya, milik para peserta. Nah, itu bedanya dengan asuransi konvensional. Next. Nah, kita bicara tentang syariah investment nih, Bapak Ibu. Tadi kan saya bilang bahwa investasinya bertanggung jawab. Nah, tanggung jawabnya tuh kayak gimana sih gitu kan ya. Pertama, di screening dulu nih, aspek bisnisnya bagaimana. Nggak boleh tuh yang bertentangan dengan prinsip syariah. Tidak boleh yang ada unsur ribanya, tidak boleh unsur gohornya, tidak boleh ada unsur maisirnya. Jadi, investasinya kepada bisnis yang bisa dibilang itu tidak ada yang judi, spekulasi, alkohol, sesuatu hal-hal yang semua yang membawa keburukan deh kepada masyarakat, itu udah nggak boleh. Itu udah nggak lolos tuh di aspek bisnisnya. Nah, kalau udah lolos di aspek bisnis, bukan berarti bisa diinvestasikan. Ada lagi screening keduanya, aspek keuangan. Aspek keuangannya yang seperti apa? Nah, nggak boleh nih investasi ke perusahaan-perusahaan yang bisa dibilang modal dengkul. Harus kuat nih modalnya. Maksimum hutangnya itu cuma boleh 45% dari modal. Kenapa? Karena kalau misalnya investasi ke perusahaan-perusahaan yang bisa dibilang modalnya kecil gitu kan ya, atau nyaris nggak ada, tergantung hutang aja, takutnya nanti investasi Bapak Ibu nanti jadi malah merugi di kemudian hari. Nah, kemudian yang nggak kalah pentingnya, pendapatan dari perusahaan tersebut harus lebih banyak datang dari kegiatan usahanya, bukan dari riba. Mengapa begitu? Karena begini Bu, Bapak Ibu logikanya. Kalau dari kegiatan usaha berarti dia akan membuka banyak lapangan kerja pada banyak masyarakat. Berarti kan manfaatnya banyak ya. Sementara kalau cuma mengandalkan membungakan uang, itu nggak membuka lapangan kerja, malah bisa membuat menzolimi atau membuat rugi ya orang lain. Nah, itu dilarang, itu nggak boleh kalau yang banyak datangnya dari situ. Nah, aspek-aspek inilah yang menjadi dasar dari Dewan Syariah Nasional MUI untuk menerbitkan apa yang disebut daftar efek syariah, direview 2 kali dalam setahun. Nah, daftar efek inilah menjadi patokan buat kami untuk mengelola investasi. Nah, pertanyaan berikutnya, next slide. Investasinya kemana gitu kan ya. Nah, dana investasi yang disediakan oleh Prudential itu cukup beragam Bapak Ibu. Buat orang yang sesuai dengan tujuan investasi dan profil resiko masing-masing. Nah, buat orang yang katakanlah sangat konservatif, ada tuh syariah cash. Kalau untuk orang yang konservatif, nggak terlalu konservatif tapi sebenarnya itu ada syariah cash and bond fund. Investasinya lebih banyak ke obligasi. Nah, kalau untuk yang orang yang udah moderate nih resikonya, itu ada yang syariah manage fund, dan untuk yang agresif itu saham biasanya itu ada di syariah equity fund, syariah infrastruktur, dan syariah Asia Pasifik. Nah, insya Allah nih dalam waktu dekat kami akan meluncurkan satu fund baru lagi untuk yang syariah multi aset untuk yang resiko yang moderate. Insya Allah mudah-mudahan kita punya kesempatan untuk bicara lagi untuk yang ini. Nah, kenapa penting Bapak Ibu profil resiko ini dan bagaimana sih ngebedainnya? Mungkin gampangnya gini nih Bapak Ibu, ibarat orang ini ya makan cabai, ada yang nggak pedes, nggak mau pedes sama sekali, ada yang sedang aja, ada yang mau pedes banget gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu yang membedakan bagaimana toleransi seseorang terhadap fluktuasi investasi itu. Nah, kenapa itu penting? Bapak Ibu lihat deh di tabel saya ini. Per Desember kemarin 2019 semua 1 tahun itu positif. Semua investasinya positif. Namun akan tetapi gara-gara ya masalah pandemi COVID-19 ini tidak dapat dipungkiri ini juga berdampak kepada investasi syariahnya kita. Kita lihat ya, indeks Jakarta Islamic Index dan ISI Indonesia Syariah Stock Index itu turun berturut-turut 19,22 dan 19,71 dibandingkan tahun lalu. Meskipun demikian Bapak Ibu, fund kita itu kalau dibandingkan dengan kompetitornya sejenis 100% masih di atas rata-rata. Ya, tapi iya dampaknya akhirnya ya syariah equity fund itu jadi posisinya 1 tahun negatif. Nah, tapi Bapak Ibu kami punya nih syariah Asia Pasifik justru returnnya 22,33% dibandingkan tahun lalu. Bagaimana bisa? Nanti kita lihat ya di slide berikutnya. Next. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ini sering orang bertanya kan, bagaimana sih
antara konvensional investasinya hasilnya dibandingkan dengan yang syariah. Nah, Bapak Ibu kita lihat ya, 10 tahun ke belakang Jakarta Composite Index yang lebih dikenal dengan indeks harga saham gabungan Indonesia itu returnnya 7,61 return annual equivalennya ya selama 10 tahun itu ya. Nah, sementara yang syariah itu agak tertinggal 4,22. Akan tetapi di luar sana investasi syariah itu juga banyak Bapak Ibu. Di sini saya ambil contoh ada yang Dow Jones Islamic Index, ini yang world ya, dan Dow Jones Asia Pasifik. Masing-masing returnnya itu double digit 17,43 dan 13,04. Kenapa bisa? Nah, kita lihat ya, next slide. Ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di saham yang listed tercatat di Bursa Efek Indonesia itu sebagian besar itu didominasi 35,56% oleh sektor perbankan financial ini. Sementara untuk yang syariah itu hanya satu bank syariah yang tercatat sahamnya saat ini. Dan untuk syariah JII, ISI itu ya Bapak Ibu lihat lebih banyak didominasi oleh sektor-sektor material dan konsumer. Nah, intinya begini nih Bapak Ibu, kalau misalnya harga komoditas itu naik, dana investasi syariah akan lebih unggul. Nah, kondisinya sekarang dengan kondisi pandemik saat ini, pertumbuhan ekonomi kan negatif nih Bapak Ibu, dunia loh negatif gitu kan ya, mungkin sampai tahun depan. Nah, akibatnya harga komoditas itu agak sulit untuk naik. Sementara di dalam negeri komponen investasi atau ekonomi kita itu masih didominasi oleh perbankan. Nah, oleh karena itu dengan keterbatasan saham syariah yang liquid di dalam negeri, kita harus bagaimana dong? Nah, bisa solusinya adalah Bapak Ibu diversifikasi ke berbagai jenis aset. Jangan pilih cuma satu aja. Okay? Kalau bisa malah ke berbagai negara. Harapan saya, kalau tadi Pak Emir katakan banyak nih lifestyle syariah akan bertumbuh, mudah-mudahan banyak juga yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Contoh Wardah, kalau listed tuh hijaber kan pada beli ya produk-produknya. Mudah-mudahan insya Allah dalam waktu dekat banyak yang tercatat sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Nah, next slide. Nah, tadi kan saya cerita ya 22,33% syariah Pasifik. Kenapa bisa? Karena lebih dari 45% itu investasinya ke saham-saham berbasis teknologi. Hari gini ya Bapak Ibu, kalau nggak teknologi itu gimana kita bisa hidup? Saya aja yang tadinya belanja biasanya langsung, sekarang belanjanya online. Nah, cuman problemnya Bapak Ibu, perusahaan-perusahaan yang berbasis teknologi itu nggak banyak tercatat di Indonesia. Tapi di luar sana banyak. Ada Tencent, ada Alibaba. Mungkin Bapak Ibu nggak begitu familiar dengan nama-namanya. Tapi kedua perusahaan ini itu yang membeli saham, punya saham di yang namanya Gojek, Tokopedia, Lazada, name it. Itu udah punya mereka, saham-saham mereka punya sahamnya. Jadi dengan berinvestasi ke dana investasi syariah Asia Pasifik ini, sebenarnya secara tidak langsung Bapak Ibu sebenarnya juga sudah berinvestasi di yang namanya fintech company ini ya. Nah, next slide. Tadi kan kita udah bicara memilih dana investasinya disesuaikan dengan profil risiko. Nah, Bapak Ibu penting juga dilakukan cek terus profil risiko Bapak Ibu. Udah sesuai nggak dengan tujuan investasinya? Karena begini Bapak Ibu, yang namanya manusia nggak mungkin sama terus profil risikonya. Dia dari single, dia married, dia punya anak, terus anaknya udah besar ya, pasti akan berubah. Ibaratnya kita kayak mobil ya, kalau ban mobil itu kan secara berkala dilakukan rebalancing supaya nyaman nih berkendaranya. Sama, investasi juga sama. Sebaiknya juga dilakukan hal yang sama. Periksa lagi, udah sesuai nggak? Kalau ternyata tidak sesuai, lakukan rebalancing, sesuaikan. Caranya bagaimana? Caranya salah satunya dengan premium redirection. Kalau misalnya Bapak Ibu kemarin belinya itu equity misalnya semua, terus ternyata profil resiko saya nih kayaknya saya harus udah mulai agak sedikit moderate nih gitu kan ya. Nah, premi yang selanjutnya beli yang jangan equity lagi, beli yang misalnya cash and bond fund. Jadi fluktuasinya ataupun profil risikonya agak sedikit turun gitu ya Bapak Ibu. Atau ya lakukan top up. Top up-nya jangan ke equity lagi, top up-nya ke yang lain. Atau sebaliknya, kalau Bapak Ibu kemarin belinya cash and bond fund terus atau cash aja, masih jauh nih tujuan investasinya tercapai. Boleh deh top up-nya ke
fund yang lain. Dalam hal ini misalnya contohnya lagi Syariah Asia Pasifik, karena ini investasinya ke 7 negara. Jadi diversifikasi udah tercapai di situ. Nah, buat Bapak Ibu yang belinya produknya yang kontribusi reguler, bayar terus kontribusinya, karena itu akan mendapatkan kesempatan Bapak Ibu berinvestasi dengan harga yang lebih murah. Karena nggak ada satu orang pun bisa yang timing the market, beli murah, jual mahal gitu ya. Tapi berkala, beli terus sehingga ada yang namanya unit cost averaging. Insya Allah nanti hasil investasinya akan lebih optimal. Nah, next slide. Nah, tadi kan video awal ada ya pooling generasi baru. Nah, versi syariahnya kita juga ada. Nah, untuk pooling syariah generasi baru Bapak Ibu itu ada 2 kantong. Jadi satu kantong untuk premi proteksinya, satu kantong investasi. Penting diingat Bapak Ibu untuk yang proteksi, kantong proteksi ini dananya selalu cukup untuk bayar kontribusinya. Nah, bagaimana caranya? Pilih fund yang tidak terlalu berfluktuasi. Contohnya dalam ini cash and bond fund, karena investasinya ke obligasi pemerintah paling banyaknya dengan suku bunga yang rendah dan masih akan rendah ke depan. Fund ini masih menjanjikan Bapak Ibu. Nah, untuk kantong investasinya boleh deh dipilih yang berbeda sesuai dengan profil resiko Bapak Ibu. Tapi kalau memang profilnya memang moderate ya nggak apa-apa, syariah cash and bond fund lagi. Nah, sesekali top up di Syariah Asia Pasifik supaya tujuan investasinya bisa cepat tercapai. Dan kalau emang profil resikonya emang agresif, ya udah nggak apa-apa, pilih Syariah Asia Pasifik karena diversifikasinya juga ada di situ. Nah, bagaimana next untuk yang bukan PSGB ya, bukan syariah generasi baru. Di sini kantongnya tercampur Bapak Ibu antara proteksi dengan investasi. Saran saya jangan pilih satu dana investasi aja, pilih beberapa supaya fluktuasinya tidak terlalu tinggi, supaya proteksi Bapak Ibu bisa terjaga setiap saat. Nah, bisa dipilih sekali lagi sesuai profil risiko atau dicampur aja antara cash and bond fund dan Syariah Asia Pasifik. Nah, Bapak Ibu, demikian sharing dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.